nama Tuhan, saudara. Kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 yang ada di banner kita. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saya undang kita berdiri sekali lagi, angkat Alkitab kita. Ya, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan ya. Saudara. Lukas 14 ayat 33 sebagai ayat emas kita. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara, ayat ini jelas ya, tidak perlu ditafsirkan macam-macam, tetapi dikatakan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi, saudara dan saya harus sadar betul, harus ingat betul bahwa kalau kita mau menjadi murid ya, Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh, itu langkah awal sudah, tidak boleh terikat dengan apapun. Kalau saudara dan saya masih terikat dengan sesuatu, maka saudara tidak bisa jadi muridnya Tuhan. Sesuatu itu banyak, saudara boleh isi. Bisa pekerjaan, bisa anak, bisa pasangan hidup, bisa hobi, ya, apa saja. Ya. Terikat dengan sesuatu itu banyak hal, saudara ya. Nah, jadi kita belajar, firman Allah katakan langkah awal menjadi murid tidak boleh terikat dengan apapun. Tidak ada perkecualian apapun, saudara. Itu firman Allah yang tulis. Ya, saudara, jadi kita harus ingat. Kita semua ada di gereja ini, saudara pasti kalau tanya orang mengaku agama Kristen. Ya kan? Ya, pasti, saudara. Mengaku agama Kristen. Kita sudah belajar bahwa tapi kalau saudara merasa beragama Kristen, atau mengaku beragama Kristen, jangan merasa saudara itu sudah mengikut Tuhan Yesus. Itu perasaan yang salah. Ya. Itu hanya fantasi. Ya, itu hanya hayalan, saya boleh bilang gitu. Beragama Kristen itu tidak sama dengan orang yang mengikut Tuhan Yesus, tidak sama. Kita lihat orang beragama Kristen yang brengsek banyak kan? Banyak banget. Mungkin yang benar yang justru sedikit. Nah, apakah mereka pengikut Yesus? Halo? Halo? Enggak. Kalau pengikut Tuhan Yesus tidak mungkin brengsek kan hidupnya. Saudara? Nah,
kita belajar itu tanamkan di dalam pikiran, perasaan dan hati kita bahwa beragama Kristen itu tidak sama dengan mengikut Tuhan Yesus. Ya, tidak sama, saudara. Jadi itu kita harus sadari. Jadi kalau kita Kristen tapi brengsek, kita ini belum mengikut Tuhan Yesus. Cuman beragama Kristen, gitu aja. Saudara ya. Jadi, nah kita belajar saudara bahwa kebenaran ya, yang Tuhan Yesus ajarkan harganya tidak berubah. Manusia boleh berubah, dunia boleh berubah. Oh, keadaan dunia sekarang sudah jauh beda dengan dulu ya. Ya, baik dalam segi keamanan, segi kenyamanan jauh berbeda, saudara ya. Nah, kalau Ukraina lagi diserang dengan Uni Soviet, saudara jangan berpikir jauh dari kita, gitu kan ya, jauh, kita jauh, gitu. Saudara, kita enggak tahu, kita enggak pernah tahu kalau sampai menantu saya bilang gini, kok ya sih ada ya zaman modern ini mesti perang aja gitu loh ya, saudara, ya masih menghantam negara lain kok ya sih ada zaman sekarang. Lah itu kalau yang bela Ukraina, yang bela Uni Soviet ikut maju, apa enggak jadi perang dunia, saudara? Ya, oh ya Rusia, saudara. Apa enggak mungkin nyasar ke Indonesia itu nuklirnya? Mungkin saja, saudara. Jadi jangan berpikir jauh, saudara. Oh bisa terjadi seperti tsunami. Siapa yang menyangka tsunami? Enggak pernah menyangka yang alami tsunami itu, saudara. Mungkin enak-enak duduk tahu-tahu tsunami, kan betul ya? Iya, saudara. Tidak pernah menyangka. Itu sebabnya kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita nilainya tidak berubah untuk semua kalangan. Mau miskin, mau kaya, punya pangkat, tidak punya pangkat, saudara. Ya, semua harganya tetap. Tidak ada orang kaya khusus ini harganya. Tidak, saudara. Kalau manusia mungkin memperlakukan manusia yang lain, milih yang kaya mantuk-mantuk. Kalau sama yang miskin bentak-bentak kan gitu ya. Nah saudara, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia katakan jadi murid semua, mau miskin kaya, punya pangkat, tidak punya pangkat, satu harganya, lepaskan, tidak boleh terikat dengan apapun. Saudara, ya, saudara. Nah kita sudah belajar ya. Jadi kita melihat semua harus distempel sebagai milik Tuhan. Kalau semua milik Tuhan, kita tidak punya hak apa-apa. Ya kan? Saudara, tapi saudara seringkali masih merasa punya milik kan, termasuk saya. Kiteku. Kalau untuk Tuhan pelit gitu. Kalau untuk diri sendiri, untuk anak, berapapun dikeluarin. Saudara, kalau untuk Tuhan pelit. Saya ini bukan tidak punya duit, pelit. Saudara. Untuk menyisihkan bisa. Tapi kalau untuk Tuhan, wangel nyisih none. Makanya saudara tidak boleh menyisakan, tapi harus menyisihkan. Tuhan mau, saudara misalnya mau jalan-jalan, punya keinginan, kerinduan. Mau jalan-jalan gitu, sekeluarga. Nah, saudara bisa kan menyisihkan? Halo? Kalau itu niatnya kuat menyisihkan enggak? Entah 20.000, 10.000, 5.000, ya kan? Tapi kalau untuk Tuhan, ya kan Tuhan enggak apa-apa, dikasih juga udah kaya kan Tuhan. Halo? Coba saudara pikir itu. Saudara mau pulang kampung, kalau misalnya Ria ini mau pulang kampung kan kampungnya sekarang di sono. Kan harus menyisihkan. Saudara. Tapi kalau punya niat bisa. Tapi kalau tidak punya niat itu tidak bisa masih pakai duitnya, betul nggak? Iya, saudara. Saudara maaf ya, saudara kita, diri kita, ada orang tidak punya loh, bisa ke Mekah kan? Halo? Iya kan? Oh iya. Masuk ke orang saudara kalah. Halo? Saudara tidak perlu ke Israel, maksud saya. Masuk untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan saudara tidak bisa sisihkan. Kan kalah, tapi kita merasa pengikut Yesus. Bukan masalah besar kecilnya uang yang saya ngomong. Sikap hati, saudara. Ya toh? Sikap hati. Saya sudah jadi ibu gembala sekian lama. Saya lihat kadang-kadang orang tidak punya
jauh lebih besar memberi daripada yang punya. Benar itu saudara, itu benar. Makanya saya pernah lontarkan, jangan bilang kasihan yang enggak punya kalau suruh korban. Oh, yang enggak punya jimpitan itu saya lihat, saya kan tahu. Saudara, meskipun enggak pakai nama, paling enggak saya tahu lah. Itu yang enggak punya lebih gede daripada yang punya, saudara. Kalau dibanding kekayaannya, jauh. Nah, sekarang saudara yang tahu, saudara pelit apa enggak? Untuk diri sendiri mungkin enggak pelit. Tapi kalau untuk pekerjaan pelit, saudara harus bertobat. Semua milik Tuhan, semua harus disempel miliknya Tuhan, distempel kerajaan surga. Kenapa saya katakan harus distempel? Kalau saudara mengaku sudah ditebus oleh darah Yesus, maka saudara itu milik Tuhan, termasuk apa yang ada pada saudara. Kalau orang tidak merasa apa yang dia miliki dirinya milik Tuhan, orang itu menolak penebusan meskipun tidak ngomong. Lah kalau merasa miliknya sendiri, halo? Ya kan? Saya katakan barang di Pegadaian ditebus itu sudah beralih hak, saudara. Oh, Gaden enggak punya hak, enggak bisa gini. Ya sudah kan sudah dibayar lunas ya. Tapi ya ini bannya dulu ya, mobilnya jangan dulu, bannya dulu aja. Nanti apanya mau saudara? Mau saudara nebus begitu? Enggak, saudara sudah bayar lunas. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus sudah membayar lunas, tidak kredit. Tidak kredit saudara. Harganya lunas dibayar. Firman Allah katakan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak nyicil, tidak kredit saudara. Ayo kita belajar ya. Kalau tidak mau saudara itu berarti memberontak sama Tuhan. Nah itu mesti belajar, mesti ingat-ingat. Makanya harus belajar, ditanamkan di pikiran. Saya pun belajar, ini semua milik Tuhan, ini semua milik Tuhan. Harus belajar saudara. Ya saudara, nah kita sudah belajar, kita kalahkan iblis, saya akan cepat aja, dengan kebenaran firman. Saudara dan saya harus punya kebenaran firman. Jangan cuma ke gereja keluar, enggak ngerti apa-apa. Saudara. Ya. Jangan jadi anak sekolah, mau jadi murid, tapi enggak ngerti apa-apa. Bertahun-tahun jadi Kristen, enggak ngerti apa-apa kalau ditanyai firman. Gimana mau ngelawan iblis, saudara? Pengertian itu harus saudara miliki. Pengertian dulu, logos dulu. Harus kita punya, saudara. Ya, di dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Kok enggak keluar ya? Supaya cara berpikir kita ini loh enggak sama dengan dunia. Gunanya diisi firman itu supaya cara berpikirnya berubah. Alkitab katakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Amin. Ya, kalau enggak kan enggak pinter-pinter saudara. Ya, saudara. Jadi kita juga kalau saudara sering belajar firman. Mendengar firman, memahami. Saudara punya roh juga akan cerdas. Bukan cuma otak yang cerdas. Roh saudara akan cerdas juga. Sebab firman Allah katakan kamu bisa nanti bedakan. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan apa yang sempurna. Amin. Ya saudara, kita belajar. Matikan yang kedua. Matikan segala sesuatu yang duniawi. Jangan dipelihara saudara. Matikan. Jangan dipelihara. Sebab dosa itu nikmat. Betul? Halo? Ya, dosa itu nikmat. Kalau enggak orang enggak terikat. Dosa itu nikmat. Makanya enggak boleh dipelihara. Hal-hal yang duniawi matikan saudara. Jangan sampai saudara semakin terikat. Kemudian yang belajar yang ketiga, hidup ayo. Jangan terikat dunia, sesuatu yang duniawi
yang mengganggu pertumbuhan iman saudara, ya. Terus belajar hidup dalam kehendak Allah. Meskipun mungkin orang Jakarta bilang ngusruk-ngusruk, kejelungup-jelungup gitu lah, pakai jelungup itu, ya. Mau jatuh, bahkan jatuh, saudara. Tak apa-apa. Jangan sengaja jatuh. Halo? Saudara jalan sudah hati-hati, bisa kepleset nggak? Bisa, saudara. Apalagi kalau di tempat yang licin, ya. Saudara bisa kepleset, sudah hati-hati bisa. Saudara banyak kan orang jatuh di kamar mandi. Apa baru bikin kamar mandinya? Enggak, tiap hari dia ke situ. Kok bisa kepleset? Ya bisa. Tapi jangan sengaja kepleset. Halo? Ya, saudara. Bisa. Minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau enggak ulangi lagi. Sudah minta ampun, bisa terjadi mengulangi lagi enggak? Hah? Bisa, tapi jangan sengaja. Jangan sengaja, saudara. Kalau namanya orang sengaja, namanya tidak mau berubah, saudara, ya. Nah, yang keempat, miliki waktu doa secara pribadi. Saudara angkat tangan di hati saja. Saudara punya waktu pribadi berdoa enggak? Angkat tangan di hati. Doa tante, mau tidur, mau makan, mau pergi, supaya selamat. Butuhnya sendiri toh. Saudara, ayo miliki doa pribadi. Ayo baca Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, saya mau tanya, Tuhan Yesus itu sibuk enggak ya? Seringkali kita berkata, waduh saya enggak sempat berdoa, sibuk. Pagi bangun nyiapkan anak-anak, masak, mau sekolah gitu ya. Biarpun online kan ya perlu sarapan, saudara. Makan, nanti jaga toko, sudah buka toko sampai malam. Saudara, doa itu apa sih? Artinya apa doa? Halo? Ini orang Kristen sudah puluhan tahun kok gak ngerti artinya doa toh. Doa itu apa? Hah? Siapa itu yang jawab? Hah? Leo? Oh hebat Leo. Mengatakan sesuatu. Doa itu dialog, saudara. Dialog itu berapa orang ya? Minimal 2. Ya, saudara ngomong baik Tuhan itu dialog. Jadi jangan bawa notes permohonan doa saja. Catatan, memo. Bukan untuk minta ini itu. Berdoa itu koreksi diri. Terus apa lagi? Mendapat rema. Kalau saudara lagi kebaktian, saudara terima logos. Pengertian. Tapi rema itu Tuhan yang ngomong, ingatkan, Roh Kudus yang bicara kepada saudara. Halo? Misalnya ketika saudara hadapi masalah berat umpama ini ya. Saudara katakan, Tuhan aku enggak tahu mesti berbuat apa, sudah hopeless. Enggak punya harapan, sudah aku ini putus asa, enggak ngerti. Ya, mau minta tolong siapa kecuali engkau, sudah jalan buntu ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, sudah enggak tahu. Terus Roh Kudus ingatkan, enggak harus suara audible, tidak harus munculkan di hati saudara, munculkan di pikiran saudara. Misalnya, kamu tahu enggak? Hidupmu itu milikku, misalnya gitu ya. Kamu tahu enggak, hidupmu itu milikku. Jadi kalau kamu menghadapi masalah, kamu enggak sendirian, ada aku. Nah, saudara. Halo? Kan kamu percaya, seringkali kamu berkata Immanuel, Allah beserta kita. Ya ini loh. Kamu harus sadar bahwa aku menyertai hidupmu. Amin. Saya mau tanya, itu putus asa hilang enggak?
Halo? Putus asanya hilang nggak kalau dengar suara Tuhan? Hilang, saudara jadi kuat. Saudara berkata, yes, amin Tuhan. Aku akan melewati segala persoalan bukan dengan diriku sendiri, tapi dengan Engkau. Amin? Amin? Iya, saudara. Itu loh butuhnya. Berdoa selain tanya, Tuhan, aku ini hidupku ini piye di hadapan Engkau. Saudara boleh berkata, aku ini kok gampang marah Tuhan. Apalagi kalau ada orang nyinggung perasaanku, nyinggung harga diriku, sudah itu spontan api, bukan api Pantai Kosta, saudara, bukan api Roh Kudus, api ini membara di sini nih, sudah mau meledak yang di sini. Aku enggak mau gitu Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Nah gitu loh, halo, saudara kan tahu diri saudara sendiri, halo. Tanya itu loh, saudara mau berubah? Aku enggak tahu, aku sering kali gagal, aku enggak mau emosi, aku enggak mau ngamuk Tuhan. Tapi kok ngamuk ya gitu. Tolong aku mau berubah. Saya mau tanya, Tuhan pasti tolong enggak? Tolong saudara. Karena saudara mau. Tapi kalau saudara, aku ya wis ngene iki, kon kudu ngerti. Nah, itu orang calon masuk neraka saudara. Ayo kita belajar untuk mendapat rema dari Tuhan. Ya, saudara, jadi itu yang keempat. Nah, kita belajar sekarang mengapa gereja mula-mula sepertinya boleh katakan dibiarkan oleh Tuhan mengalami aniaya hebat. Saya mau tanya, kata-kata Immanuel itu ada di mana? Tertulis di mana? Hah? Iya di Alkitab, saudara pinter kalau jawab di Alkitab. Aku ya roh di Matius, betul ya? Iya di Matius. Matius terakhir bahkan dibilang Tuhan itu beserta dengan kita sampai kesudahan alam. Wow, ya tahu? Kalau di Matius Yesus sudah lahir belum waktu itu ya? Kalimat itu muncul. Halo? Belum, saudara. Belum. Lah kok teraniaya? Lah mana Immanuelnya? Saudara, pengertian orang Kristen kebanyakan Immanuel itu berarti aku tidak akan mengalami masalah, aku tidak akan mengalami musibah, aku tidak akan sakit. Itu Immanuel. Betul kan? Gitu ya. Aku pasti ditolong Tuhan. Itu Immanuel. Menurut versi manusia kita ini. Tapi versi Tuhan tidak selalu begitu loh. Halo? Tidak loh. Jadi kita sudah harus tambah dewasa. Ditolong Tuhan itu tidak selalu keluar dari masalah. Tidak, saudara. Kalau dulu kan saksi selalu gitu. Ya toh? Puji Tuhan saudara, saya sembuh. Mana ya? Puji Tuhan, saya mau bayar utang, enggak punya uang. Ada orang kasih berkat. Nah, gitu toh? Apa maneh? Itu kan? Nah ya, jarang toh bersaksi gini. Puji Tuhan, saya sakit sampai hari ini. Saya tahu ada maksud Tuhan. Kenapa saya enggak sembuh sampai hari ini? Halo? Jarang kan? Pernah dengar? Enggak pernah. Enggak pernah kan? Halo? Kalau saudara sakit sampai hari ini, tanya Tuhan kenapa? Jangan gini, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku Tuhan. Loh, itu arek cilik saudara. Kalau saudara sakit, udah dewasa, nangis? Enggak, koreksi diri dong. Kalau aku sakit darah tinggi, oh karena aku waktu lalu kebanyakan makan yang asin. Misalnya gitu ya, misalnya ini iwak asin. Sekarang kalau aku mau sembuh, bukan hanya minta mujizat, jaga ininya. Halo? Jaga yang masuk ke sini, dijaga saudara. Jaga jangan stres, sebab stres juga bikin darah tinggi naik. Yang darah rendah anjlok juga kalau stres. Jaga saudara. Halo? Nah, kita melihat kenapa gereja mula-mula mengalami aniaya yang hebat.
aniaya membuat mereka berhenti berbuat dosa. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau saudara mau berhenti berbuat dosa, harus mau dianiaya. Catat dulu ya. Aniaya membuat mereka berhenti berbuat dosa. Dah? Ayo buka 1 Petrus. Apa betul ya seperti itu? Kita buktikan. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Setuju? Ini firman yang bilang bukan saya. Jadi katanya, karena Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalami penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi harus punya pikiran gitu. Gitu ya. Kalau Tuhan Yesus menderita, lah aku ya menderita. Itu wajar gitu. Guruku menderita. Yang jadi teladanku menderita. Kemudian apa dikatakan? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini loh, mereka mengalami aniaya hebat. Itu membuat mereka berhenti berbuat dosa. Saudara, Tuhan press mereka, Tuhan tekan mereka. Demikian rupa. Seperti saya katakan, mereka mengalami aniaya, ya, dikejar-kejar, ya, mengalami penderitaan, ditangkap, disiksa, saudara. Kehilangan keluarga, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa. Mereka ditekan luar biasa, saudara. Nah, jadi penderitaan itu rupanya berpotensi besar untuk orang hidup di dalam kesucian. Daripada orang yang senang, itu lebih gampang terjerumus ke dalam dosa daripada orang yang mengalami penderitaan. Ayo, berapa banyak keluarga hancur ketika hidupnya mulai senang? Ya kan? Ya, saudara. Ya, iya kan? Mulai. Karena apa? Punya uang, mau apa saja bisa. Itu loh. Orang mengalami penderitaan, nah Tuhan press mereka dengan cara itu. Ya, gereja awal, gereja masih baby, saudara. Masih bayi boleh kita ya. Kerohaniannya. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan mereka alami aniaya berat? Dunia tertutup supaya mereka tidak duniawi. Tuhan yang tutup dunia, bukan ditutup di kelubu, dikasih selimut dunia, bukan, mereka tinggal di situ. Tetapi kecintaan mereka kepada dunia Tuhan tutup supaya mereka tidak duniawi. Dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya. Bisa nikmati ke dunia, hal-hal dunia, bisa nggak? Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya, mereka kehilangan kesenangan hidup. Gimana? Duduk-duduk di rumah ngomong-ngomong, tahu-tahu datang ditangkepi. Saya rasa kalau situasi seperti itu, saya mau tanya, situasi seperti itu, seperti Ukraina ya, orang-orang di Ukraina. Saya mau tanya, bisa tidur nyenyak? Enggak, saudara. Bisa ngobrol santai seperti itu? Enggak, mesti deg-degan terus gini loh. Ya, saudara, apalagi yang nangkepin mereka, bukan orang Ukraina, ini yang bicara gereja awal. Itu kan tinggal bersama-sama, yang mana enggak tahu. Iya kan? Saudara, nah kita melihat mereka dikejar-kejar, mau ditangkap orang dikejar-kejar itu enggak bisa tenang loh, betul enggak? Saudara pikir kalau apa istilahnya, apa? Yang mau ditangkap itu loh. Apa PO? Apa? TPO lah ya. Hah? G.
DPO. Oh iya, DPO. Apa singkatannya? Nah, daftar pencarian orang. Saya rasa orang begitu enggak bisa tenang hidup. Bener ya? Enggak bisa, saudara. Dicari-cari polisi. Nah, enggak bisa tenang, saudara. Kerja pun saya rasa enggak bisa tenang. Misalnya dia punya pekerjaan sendiri. Nah, saudara ini juga mau ditangkepin, dikejar-kejar. Enggak bisa tenang hidupnya. Dalam sejarah dikatakan mereka datang mengadakan pertemuan bersama itu. Kayak seperti kita. Di gua-gua. Di kuburan. Bukan gua-gua apa. Kuburan. Kuburan zaman dulu kan gua ya. Seperti kuburan Tuhan Yesus di gua. Supaya enggak ketahuan saudara. Di gua-gua. Bayangin. Itu gua namanya kuburan. Kalau baru ada orang dikubur 2-3 hari. Apa yang terjadi? Ambune. Betul enggak? Oh tapi mereka sudah. Gimana lagi? Ya mungkin lama-lama kebal juga ya. Iya toh bener enggak? Seperti orang itu kalau tinggal di daerah pabrik yang ambune enggak enak itu ya. Seperti Minggu sudah tahu kebal apa enggak itu. Baunya PG kalau sudah hujan itu saudara. Baunya kayak tembelek kucing ya toh. Saudara. Ya enggak juga ya. Tapi karena enggak tiap hari. Coba everyday. Pasti kebal saudara ya. Mana ada bau enggak ada. Ngono ya kebiasaan sudah irungnya sudah kebal. Nah itu saudara ya. Dunia tertutup, itu loh cara Tuhan membuat mereka sempurna. Itu caranya, tidak bisa pakai cara lain. Itu memang satu-satunya cara. Mereka harus alami aniaya, harus alami penderitaan hebat. Dipres, saudara. Kalau saya dengar seorang hamba Tuhan berkata, ketika orang Kristen diterima oleh pemerintahan Roma, hidupnya bebas, bisa ya tidak dikejar-kejar lagi, nyaman. Kekristenan hancur, saudara. Makanya orang Kristen itu memang identik dengan penderitaan. Kalau terlalu senang, lali. Halo, saudara jangan ya. Halo, jangan ya. Saudara punya bisnis boleh bertambah, tokomu tambah, apalagi semua tambah, gitu ya. Ya. Duitnya tambah. Saudara ingat, jangan sampai saudara bablas. Bilang kalau boleh gini, Tuhan kasih aku penderitaan supaya aku ingat sama kau. Kalau aku mulai melenceng, tabok Tuhan. Loh ya, mending ditabok sekarang daripada besok saudara. Tabok sekali langsung masuk neraka, enggak ada lagi. Kalau sekarang ditabok masih bisa bertobat saudara. Ya, saudara, jadi ayo kita belajar. Tuhan menutup pintu dunia supaya mereka digencet, supaya segera sempurna. Mereka luar biasa. Saya katakan orang-orang biasa, tapi luar biasa. Mereka berani mati bagi Tuhan. Kalau sekarang saudara ngaku Kristen, ngaku percaya Yesus, nggak diapa-apa no. Kalau dulu Kristen, langsung, saudara. Langsung pegang, langsung. Tangkep, ya kalau cuma ditangkep, diuncal lagi binatang buas. Hidup-hidup, bukan ditempeleng baru pingsan baru dilempar. Saudara. Itu mereka senang ngeliat orang kan ya pasti biarpun Kristen, biarpun saja takutnya ya pasti ada lah ya. Saudara. Tapi itu cara Tuhan membuat mereka sempurna. Nah sekarang gimana dong? Apa kita harus mengalami aniaya fisik? Enggak, saudara. Enggak harus meskipun ada. Masih ada sampai sekarang itu aniaya fisik. Kalau saudara yang baca KDP, ya saudara lihat penganiayaan mereka secara fisik kan masih berjalan itu saudara. Di mana-mana masih ada. Nah, kalau dulu Tuhan yang menutup pintu dunia sehingga mereka tidak menjadi duniawi, sekarang saudara dan saya yang harus menutup pintu dunia untuk saudara dan saya tidak menjadi duniawi. Tuhan tidak nutup. Dunia terbuka buat saudara. Bebas milih mau rohani atau duniawi, sakarepmu. Itu lebih berat saudara. Lebih berat karena saudara yang ngambil keputusan saudara. Ya. Kalau dulu mereka tidak punya contoh. Gereja awal tidak punya contoh. Kan tidak semua zaman dulu
Nggak ada TV, nggak ada parabola, nggak ada internet. Kalau Tuhan Yesus melayani di sini, yang di sono bisa lihat nggak? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kalau sekarang, saudara dan saya sudah punya Alkitab. Saudara bisa belajar lewat Alkitab tokoh-tokoh iman. Amin. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Punya contoh. Tuhan Yesus pun ada hidupnya ditulis di Alkitab. Kita bisa mendengar, kita bisa membaca. Gereja mula-mula sebagai contoh pengalaman mereka hidup hanya untuk Tuhan. Mereka hidup hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan, tidak ada mau senang gimana. Tidak bisa, saudara. Hanya untuk Tuhan, sudah hidup ini hanya untuk Tuhan. Saudara, nah kita sekarang saudara, mereka berani kehilangan apapun hanya untuk Tuhan. Kebahagiaan mereka itu hanya Tuhan. Semua diambil, anak istri, semua harta keluarga diambil semua. Aku kewarganegaraan diambil, tidak apa-apa asal aku punya Tuhan. Itu luar biasa ya. Saudara, sekarang saudara harus juga bisa begitu. Aku punya ini, punya itu, semua engkau punya Tuhan. Aku hidup hari ini bahkan sampai kapan Tuhan percayakan. Aku mau hidup hanya untuk engkau. Ngomong gampang memang saudara. Prakteknya enggak gampang. Tapi kalau enggak pernah mau latihan, bisa? Enggak bisa. Saudara harus kobarkan di hati saudara, aku hidup hanya untuk Tuhan. Seperti saya katakan, kalau orang hidup untuk Tuhan tidak mungkin tidak bertanggung jawab untuk keluarga. Jangan hidup untuk anakmu, istrimu. Untuk Tuhan. Kita minta berkatnya ke Tuhan, ya toh? Minta segala sesuatu ke Tuhan, tapi tidak ada yang untuk Tuhan. Itu kan namanya katanya orang Madura bocengli. Tidak tahu balas budi, betul nggak? Iya, saudara. Kita ini betapa, seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini bocengli. Kalau ngomong kurang ajar kok rasanya cek kasar ya. Nah, saudara yang tahu, saudara untuk Tuhan gimana? Saudara, ayo kita belajar. Kita punya Alkitab. Tuhan tidak pernah maksa saudara. Tuhan tidak akan paksa saudara. Saudara dikasih kebebasan memilih mau ke neraka atau mau ke surga. Pilihan ada di tangan hidup saudara sendiri. Bukan di tangan pendeta juga, enggak. Di tangan saudara sendiri. Kami hanya bisa mengajar saudara. Menghimbau saudara. Lek enggak mau, ya terserah situ. Risiko ditanggung penumpang, saudara. Risiko ditanggung saudara sendiri. Terutama yuk kita yang sudah 60 tahun ke atas ya. Memang sewaktu-waktu kapan saja umur kita bisa selesai. Tapi kalau yang tua-tua 60 tahun ke atas seperti saya kan kalau bilang 70, 80, ya kalau 80, kalau 70. Saya ini tinggal 6 tahun. Saudara yang sudah hampir 70, nah, jangan-jangan nanti sore. Ya kan enggak tahu. Halo? Emangnya saudara tahu? Enggak tahu. Iya kan? Saudara jangan berpikir masih lama. Saya ingat Bapak Pendeta Yusuf Roni itu. Saya hanya ingat perkataannya. Tiap hari jalani hidupmu bahwa hari ini hari terakhirmu. Halo? Kalau kita bilang hari ini hari terakhirku, wani berbuat dosa? Enggak berani. Itu salah satu mencegah kita loh. Hari ini kalau jadi hari terakhirku, gimana hidupku ini? Halo, mau belajar? Ayo kita belajar saudara. Jangan bandel. Kalau saya bicara keras, saudara tante lek khotbah keras banget, kupingku panas, hatiku panas, pikiran utek panas kabeh. Saudara, enggak ada maksud lain supaya tidak ada satupun jemaat GPDI Ebenezer yang masuk ke tempat kertak gigi. Saya rindu semua saudara
Kita bukan cuma ketemu di sini, tapi juga ketemu di dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara, yuk ya. Saudara, kita baca Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, setiap, tidak rombongan, setiap orang yang mau mengikut aku. Saudara mau mengikut Tuhan Yesus? Nah, yang tidak berani jawab itu karena tidak mau serius. Ya tapi jawab amin, tapi belum ya. Amin dulu. Amin itu komitmen, mau Tuhan, betul nggak? Halo, daripada gini, ayo belajar, enggak, belajar biar naik kelas, enggak. Daripada yang gini, lebih bagus mana? Ayo belajar, iya mau belajarnya Didi. Ya saya lumayan tau itu, saya mau belajar saudara, daripada yang gede-gede gini. Atau mana belajar ngutang gitu. Nah saudara, ayo coba baca terjemahan itu yang saya tulis. Silakan. Mari. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, siapa saja yang mau menjadi pengikutku, ia tidak boleh lagi mementingkan diri sendiri. Ia harus mau menderita seperti aku dan mengikuti aku. Haleluya. Firman Allah katakan di terjemahan lain, siapa mau jadi pengikut-pengikut Kristus, maka dikatakan ia tidak boleh lagi mementingkan diri sendiri. Jangan egois. Ya, saudara, kemudian dikatakan apa? Ia harus atau mau menderita seperti aku. Itu harus ditaruh di sini. Menderita tidak harus fisik. Saudara mengalami persoalan itu juga saudara menderita. Saudara tersinggung, saudara menderita enggak? Nah, menderita. Emangnya menderita cuma ditempeleng orang? Enggak. Ya, omongannya enggak enak, ya saudara menderita batin saudara. Nah, tapi ya harus memang. Harus itu. Firman Tuhan katakan, itu cara Tuhan juga membuat saudara dewasa, ya. Coba baca lagi Galatia pasal 6. Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, Paulus berkata, aku tidak mau bermegah dengan apapun. Ini Paulus ini orang luar biasa, saudara. Ketika dia belum menjadi pengikut Yesus, dia orang yang luar biasa, orang yang cerdas, orang yang pinter, saudara. Ya, muridnya Gamaliel, kalau boleh dibilang sarjana atau mungkin MTH ya, teologi, saudara. Oh luar biasa. Ini mungkin bisa-bisa dia kalau terus misalnya jadi orang Farisi, bisa bagian masuk di Sanhedrin itu, saudara. Ya, ini luar biasa. Tapi ketika tuh ikut Tuhan Yesus, dia bilang semua itu lo ndak berguna, amin. Semua itu sampah, dia bilang gitu. Semua ku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau semua ndak dianggap sampah, ndak bisa. Harus ada barter, nggak bisa, nggak bisa. Makanya Tuhan bilang nggak bisa kamu punya dua tuan. Halo, nggak bisa. Saudara cinta dunia, cinta Tuhan bisa? Nggak bisa. Tuhan bilang nggak. Kalau mau cinta aku, lepas dunia. Kalau kamu mau cinta dunia, aku terlepas dari hidupmu. Halo, gitu nggak? Iya. Saudara aja. Pasangan hidup saudara enggak mau di dua kan? Wis Toma ya 50% kamu, 50% dia lah. 50-50 lah. Kau tak kayak 50 kon ya 50. Mau? Enggak mau.
Ya wes kon swidak kono 40. Tetap tidak mau saudara. Wes tak kurangin kamu 90 dah sana 10. Mau? Mari bilang mau. Tetap mau. Lah kita kalau sama Tuhan kok gitu, ya pangerten toh Tuhan gitu loh. Aku kan masih di dunia. Emangnya murid-murid gereja awal enggak tinggal di dunia? Tinggal di planet mana? Tinggal di dunia juga. Tuhan Yesus tinggal di mana? Tinggal di dunia juga. Enggak ada alasan kita bilang aku kan orang manusia biasa. Tuhan Yesus manusia apa? Superman? Bukan. Manusia biasa, firman Allah katakan, dia seperti kita. Amin? Iya, saudara. Ayo baca coba di terjemahan itu. BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di salib. Sebab justru karena ia sudah mati di salib, maka dunia tidak lagi berarti apa-apa bagi saya. Dan terhadap dunia ini, saya pun seolah-olah sudah mati. Nah, ini Paulus ini manusia apa? Manusia biasa sama dengan saudara. Cuma hidup di zaman yang berbeda aja. Tapi manusia biasa dikatakan, aku tidak mau membanggakan apapun. Prestasi yang dia raih. Oh, Paulus ini nulis paling banyak loh. Betul ya? Di perjanjian baru ini tulisan Paulus paling banyak, saudara. Hanya yang aku banggakan karena apa? Karena salib Kristus. Aku tidak mau bermegah soal yang lain selain salib Kristus. Dikatakan apa? Justru karena Tuhan Yesus, ia sudah mati di salib bagiku, maka dunia tidak berarti apa-apa bagiku. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Saudara harus mencapai itu. Sekarang memang belum, tapi harus terus maju, saudara. Jangan jadi undur-undur. Ya. Maju terus, dikatakan dunia tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Dan terhadap dunia seolah-olah aku sudah mati. Oh, luar biasa. Saya kadang-kadang, ya itu, kadang ingat, kadang enggak Mas Ian, saudara. Saya katakan, Tuhan, aku sudah mati. Tapi angel, nanti urip lagi, betul enggak? Itu mulutnya dan perasaan ngomong sama diri, Foni mati, bukan mati jasmaninya, saudara. Jangan gitu ngalup tante hurung wayai mati. Kan dulu bilang kuasa perkataan ya. Nah, sekarang mati apanya dulu? Orang mati itu saudara, saudara tempeleng diem aja. Halo. Saudara kata, kok niki biyen jahat. Bangun? Bangun enggak ya? Enggak. Saudara uncal no enggak dikubur, ya meneng aja. Itu loh artinya mati. Dikapak-kapak no, tidak bereaksi, betul enggak? Halo? Diam saja. Jadi sekarang belajar kalau dikapak-kapak no, diam saja. Halo? Lebih selamat saudara, diam saja itu. Bu, masa enggak boleh diselesaikan tante? Lo boleh. Waktu situ, wah, diem mau. Jangan, ya toh. Nanti perkara kecil jadi besar kalau saut-sautan. Ya kalau suara 1, 2, 3, 4 saut-sautan enak, saudara. Ada orang itu berantem gitu, di mobil berantem, enggak tahu dari rumah berantem. Sudah dekat gereja, mandek nanti kita teruskan. Kita sudah sampai gereja. Oh, ini hebat nih. Ya, nanti kita terlanjutkan sesi yang kedua. Saya kira cedek gereja, didelok wong, isin. Nah, meneng gandengan masuknya, saudara. Si Tuhan selamat pagi Bu Marlin, Pak Oni. Ya, contoh ya, jangan marah. Ya dah. Saudara. Nanti sampai mobil, ayo mah, saya ditelok orang. Enggak usah pegang-pegang.
Usah. Ya, saudara, jangan gitu. Amin. Ya, jangan bersandiwara. Ya lah, saudara main sinetron, enggak apa-apa seperti itu. Dunia tidak berarti. Amin. Ayo kita mengajar diri kita sendiri. Udah jangan bingung ngajari orang lain dulu lah. Ngajar diri kita sendiri nih loh. Untuk tidak cinta dunia. Bisa enggak berkata semua yang kupunya ini tidak berarti Tuhan. Asal aku punya Tuhan, itu yang penting. Jangan sampai aku punya segala macam tidak punya Tuhan, celaka kita. Yang terakhir saudara, poin yang terakhir. Supaya mereka mengalami aniaya, supaya berhenti berbuat dosa, supaya tidak duniawi. Yang ketiga, supaya kesetiaannya terbukti. Lewat penderitaan Tuhan mau buktikan kesetiaan orang-orang yang mengikut Dia. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Satu Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Diuji, dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bukan dibilang satu pencobaan, berbagai-bagai, berarti banyak dan bermacam-macam variasinya. Ya, saudara, kemudian apa? Kenapa kamu disuruh gembira? Itu loh, kamu alami pencobaan supaya apa? Maksud semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Diuji. Anak sekolah perlu diuji untuk tahu udah ngerti enggak, masuk enggak apa yang saya ajarkan. Guru-guru menguji tujuannya gitu, bukan untuk menjatuhkan kan? Bukan. Untuk tahu apa? Kualitas muridnya ini loh. Halo? Jadi saudara dan saya jangan berdoa Tuhan ketika saudara tidak punya masalah, Tuhan jauhkan kami dari segala macam pencobaan. Jangan, itu doa yang salah. Enggak. Tuhan, apapun yang engkau mau buat dalam hidupku, kasih aku kekuatan bisa melewati setiap persoalan, setiap masalah, setiap ujian yang engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Amin. Ya, jangan jauhkan. Lah kalau anak itu ini, wayahe ulangan enggak masuk, wayahe ujian enggak masuk. Loh, ini di get out aja, betul kan ya? Saudara pun harus mau loh diuji, harus mau. Tuhan akan menguji, tidak mungkin enggak. Saudara akan diuji untuk tahu kualitas imanmu itu loh. Kalau happy, semua happy, halo? Enggak ketahuan. Ketika saudara alami sakit, gimana? Gimana reaksi saudara? Tuhan, mengapa engkau izinkan aku sakit? Ya. Enggak tanya gini, Tuhan, apa maksudmu dibalik aku menderita sakit ini? Mungkin saudara diajar untuk bersyukur. Soalnya biasanya seneng, saiki dibikin senep supaya tahu. Bersyukur di tengah, kan banyak hal. Masing-masing kita beda. Maksud Tuhan dalam hidup saudara masing-masing beda. Tujuannya sama seperti Tuhan Yesus. Tapi kan persoalan yang kita alami berbeda-beda satu dengan yang lain. Halo? Ya kan? Ya saudara.
Jadi jangan jauhkan, tapi katakan kalau engkau izinkan, kasih aku kekuatan menang atas persoalan yang aku hadapi. Amin. Nah saudara, alami berbagai pencobaan tapi disuruh gembira. Bisa enggak ya? Bisa enggak? Biasanya merengut toh. Kenapa kok susah? Mumet. Mau pecah rasanya di kepala. Gitu ya. Ya kan? Saudara, alami berbagai pencobaan tapi dikatakan bergembiralah. Diso. Ya yuk belajar saudara. Kenapa sih kok disuruh gembira? Coba baca ayat atasnya. Ayat 4 dan ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 4 dan 5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah saudara, mau? Mau? Saudara, ada reward, ada upah yang Tuhan siapkan. Kamu tahu enggak? Kenapa tak suruh gembira menghadapi berbagai-bagai pencobaan? Itu loh, pencobaan hanya seketika. Singkat, umurmu 70-80 tahun. Singkat, sekarang udah umur berapa? Sudah tinggal berapa tahun? Udah tinggal dikit. Ingat, ketika kamu diuji, ngerti enggak? Kamu itu disiapkan satu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kamu siapa? Yang sedang diuji kemurnian imanmu dan kamu tetap bertahan. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara enggak sendiri. Amin. Amin. Tuhan itu menopang. Kita gampang nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli. Lah wis ngono kok sik nangis. Bukan enggak boleh nangis, tapi banyak orang nangis karena mengasihani diri sendiri. Benar enggak? Ya, seperti saya katakan, orang kehilangan pasangan nangis. Salah tante, gak salah. Tapi sakjane nangis ya awake dhewe. Ya, Pak, kon kok wis lunga to, Pak? Anak-anak nanti gimana? Masih kecil-kecil. Pensiunanmu gak cukup, Pak. Loh, nangis ya awake dhewe to? Aku marek ngene ya apa? Lho, betul. Sing ditangisi awake dhewe to? Ya apa aku dodolan apa marek iki Pak ngono ya toh. Halo, nggih apa mboten? Iya. Iya, Saudara, bukan enggak boleh nangis, tapi banyak kali orang menangisi dirinya sendiri. Bukan gini juga. Terima kasih Pak, kamu sudah berangkat Pak. Megelno aku kon iki salam. Lho, aja ngono juga. Saudara ya, aja ngono. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, lebih cepat itu memang lebih baik ke Tuhan. Ngono lho. Wis to, iki gawe sengsara aku soal Tuhan. Ya, Saudara, bukan juga begitu. Saudara, tapi kita bisa berkata bukan tidak boleh nangis. Tapi kita berkata, Tuhan kalau engkau ambil pasanganku, kau kasih aku kemampuan menjalani hidupku selanjutnya. Amin. Mungkin meskipun sambil nangis saudara ya. Halo? Ya, bersama Tuhan aku pasti mampu. Saya akan lanjutkan minggu depan yang ketiga. Saudara dengan judul yang sama. Tuhan memberkati kita. Haleluya.